Halo, halo, selamat bergabung. Aku nulis topiknya dulu ya. Topiknya tadi apa itu? Apa itu meditasi? Dan bagaimana cara untuk meditasi? Itu ya, apa itu meditasi dan bagaimana cara untuk meditasi. Nanti kalau ada yang bertanya itu ternyata bisa tulis jadi sebelahnya kolom komentar itu kan ada tombol video ya teman-teman ya. Nah sebelahnya itu ada tombol pertanyaan. Nah nanti kamu tulis tuh di situ tuh untuk tanya, untuk apa kalian bisa bertanya. Halo semuanya, selamat bergabung. Malam mingguan pada kemana nih? Pada kemana nih malam mingguan nih? Prabu di rumah-rumah aja. Halo, selamat bergabung. Nanti di akhir di akhir sesi nanti itu ya, kita coba meditasi bareng ya. Di akhir sesi nanti kita coba meditasi bareng. Ini udah aku siapin musiknya, musik relaksasi untuk meditasi. Mana nih musiknya nih? Dengar gak musiknya? Iya, nanti kita bakal meditasi dengan musik ini ya. Kayaknya asik ya meditasi bareng. Ya mungkin 10 menitan lah. Meditasi itu gak perlu lama-lama. Halo malam juga Govinda. Mas kuliah atau kerja? Aku udah kerja. Aku lulus tahun, pokoknya aku ikut sarjana pandemi ya teman-teman. Jadi aku nggak ke kampus waktu sarjana itu, waktu wisuda itu. Jadi ya tahun kapan nih? Kemarin mungkin ya, tahun kemarin. Ngeluk boyok Prabu nang omah ae. Iya malam minggu di rumah aja ya. Siapa yang malam minggu di rumah aja? Jangan keluar-keluar ya teman-teman ya. Ini COVID ini katanya lagi meningkat ya. Nggak tahu nih kabarnya gimana nih yang terbaru. Jurusan apa mas? Aku jurusan desain komunikasi visual di Institut Teknologi 10 November ITS Surabaya. Aku masih muda ya teman-teman ya. Masih muda, jasadku masih muda. Makanya kita belajar bareng ya, bukan aku sebagai apa nih, guru, bukan. Aku cuman fasilitator aja. Karena dulu itu ya teman-teman ya, waktu di kampus itu aku sering banget jadi si perlengkapan. Jadi yang nyari tenda, yang nyari scaffolding, nyari sound system itu aku dulu itu. Aku jadi ketua koordinatornya. Jadi apa-apa mesti kalau perlengkapan aku lah gitu, dipasrahin aku ya teman-teman. Kalau teman-teman kampus itu. Makanya kebiasa jadi fasilitator aja deh. Bukan jadi guru pembina. Keren ya, terima kasih. Rahayu Mas Ganang. DKV tahun piro Mas? Aku masuk 2016. ITS 2016. Agung Coyote. PSHT Sekadau. Selamat malam saudaraku, salam Rahayu. Rahayu banget.
Ini apa? Teman-teman Prabu juga ada sih beberapa yang dari PSHT, dari IKSP, apa itu? Kerasakti ya teman-teman. Ada beberapa. Podo di cafe ITS lo. Sama ya di cafe ITS. Halo. Tahun berapa kamu? Agung Coyote. Dulu ikut organisasi kampus apa, Bang? Banyak sih. Dulu itu sempat pada tahun keberapa? Tahun ketiga itu aku megang 3 organisasi sekaligus. Jadi organisasi BEM fakultas, BEM institut, sama hima jurusan. Jadi kalau apa, aku paling sibuk di apa untuk organisasi kampus dulu itu ya itu terkenalnya dulu. Ya zaman dulu ya. Hadir nyimak sampai klimaks Prabu. Siap. Bentar, ini belum. Kopi ini ndiki kok gak disanding no. Kopiku ada di hatiku. Mas Sujud Syukur. Suwe gak ketemu Mas Sujud Syukur ini. Ayo kapan-kapan aku tak dolin ya Mas nang omamu. Mas tadi habis ziarah ke Gandong ya? Rudi enggak ya? Aku enggak ziarah ke sana. Kenapa? Kamu melihat sosokku di sana. Kadang itu nggak tahu ya teman-teman ya. Jadi ada beberapa followers yang Prabu tadi itu Prabu habis itu ya, habis ke kafe ini dah. Aku ketemu loh. Aku nggak kafe itu. Ya. Kok bisa ketemu itu siapa itu? Udah bikin e-booknya belum Mas? E-book apa nih? E-book itu nyata buku tulisan. Nanti kamu DM deh e-book apa, aku lupa kayaknya. Aku DKV 2004. Oh itu angkatannya Pak Bendra ya. Pak Bendra itu dosenku. Tua ya udahannya. Aduh. Iya 2004 itu angkatan dosenku itu dulu. Sarjana Corona ya teman-teman aku ya. Masih bisa lihat makhluk dari dimensi lain juga Thomas. Ini aku bisa lihat kamu nih. Kamu kan makhluk dimensi lain. Vita Kila. Sebenarnya makhluk dimensi lain itu proyeksi pikiran teman-teman. Makanya setiap negara itu makhluknya beda-beda. Makanya proyeksi pikiran. Jadi kalau pengen belajar melihat makhluk halus, itu kuatin pikiranmu biar bisa melihat makhluk halus. Itu sih. Prabu aku ngantuk, tidur aja. Nanti itu kok, nanti di share di YouTube-nya Toporoso ya. Oh enggak, itu tadi videonya orang itu yang gandoang itu. Kenal lagu ini gimana ceritanya? Wah panjang itu. Kenal lagu kesadaran ini. Jadi dulu pokoknya kenal pertama itu aku dari tasawuf ya teman-teman ya. Dari tasawuf Islam, tasawuf Ma'rifat waktu tahun 2016 dulu. Waktu itu SMA kelas berapa itu? Kelas 3. Pokoknya kelas 2 2015 itu sudah mulai belajar lah. Terus nemu guru mursyidnya pada 2016 gitu ya. 2016 berjalan terus kenal Osho itu tahun 2018 kayaknya. Waktu aku magang. Jadi ya teman-teman ya, waktu aku magang kuliah dulu, itu aku malah membaca dan melihat video artikel Osho. Ya mumpung komputerku ada di pojok ya. Jadi kan aku kerjaan desain nih, aku kan DKV ya teman-teman. Kerjaan desain udah selesai ya. Terus kan si pengawasku lagi di sana. Aku lihat tuh artikel Osho, terus lihat videonya dan sebagainya. Itu dari situ. Jadi waktu magang malah. Seperti itu. Terus habis itu lambat laun belajar terus ketemu beberapa orang yang selaras juga, terus saling tukar pikiran. Akhirnya segini sampai saat ini gitu. Dan sampai saat ini pun masih berjalan ya teman-teman ya.
Nggak ada istilah orang berhenti berjalan dan nggak ada istilah orang berhenti belajar. Semuanya pasti terus belajar. Nggak ada kata telat, teman-teman. Bagiku yang umur segini sudah belajar kesadaran itu ya bisa dibilang telat, bisa dibilang nggak telat itu. Karena waktu itu relatif, tergantung kamu melihatnya masing-masing. Ada teman Prabu yang umurnya 40-an tahun, dia barusan kenal kesadaran dan ya nggak ada yang telat, sesuatu nggak ada yang telat. Akhirnya dia terbukti sekarang lebih damai hidupnya dan sebagainya. Macam-macam lah kasusnya teman-teman yang aku temuin tuh ya. Salam kenal dari Pati Jateng. Salam kenal Sarobib dari Pati Jateng. Akulah sang Prabu. Iya. Nyimak komentar sing lucu-lucu. Iya. Simak terus lur. Hadir. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Wawan. Mas Wawan ini dari mana nih? Oke, karena temanya meditasi ya teman-teman ya. Coba ditulis dulu deh. Kalian ketika ada orang yang ngomong meditasi, itu di benak kalian atau di pikiran kalian itu membayangkan apa? Meditasi itu. Coba tulis dulu di kolom komentar. Waktu ada orang ngomong meditasi, itu bayangan kalian itu membayangkan apa biasanya? Mas Wawan dari Wonogiri, Mas. Halo. Ini salam dari Surabaya, Prabu dari Surabaya, teman-teman. Ya, apa yang di benak kalian kalau ada ungkapan meditasi itu apa? Bayang nih pacarku, Mas. terus apa lagi? Meditasi adalah diam. Oke. Meditasi secara jalannya lama-lama mati rasa, mati kelakuan diri. Selama masih ada nafas wajibnya belajar. Oke, terima kasih. Meditasi adalah semedi. Oke. Ayo apa lagi? Apa? Meditasi is meneng. Meditasi ki mengamatne rasa, Mas. Meditasi identik dengan diam. Oke. Ayo apa lagi? Ada yang bayangin gini gak? Meditasi itu harus duduk diam, terus ada lafaz-lafaz tertentu, misalkan zikir-zikir tertentu yang dilafatkan. Saya suka meditasi, namun takut semakin dalam, takut makhluk gaib lewat. Nah ini loh yang Mas Aden. Ungkapan dari Mas Aden ini banyak. Mungkin beberapa orang juga sama ngalaminnya, bahwa dia takut ketika meditasi itu ada makhluk astral yang datengin gitu loh ya. Ya IG Live ini santai ya teman-teman ya, sharing-sharing santai ya. Karena meditasi itu menurutku santai. Meditasi itu tidak ada ketegangan. Jadi ya ngalir aja, santai itu. Meditasi yang mengosongkan pikiran untuk mengingat dengan penciptanya. Oke. Meditasi itu menyadari saat ini. Oke. Ada lagi? Tidak ada lafal apa-apa, hanya menyaksikan saat meditasi. Oke. Sepi tapi malah rame. Oke. Oke ya, jadi itu yang anggapan atau atau informasi yang selama ini kita miliki tentang meditasi. Padahal itu meditasi itu ini udah aku tulis sih. Udah aku tulis ada 3 hal sebenarnya. 3 hal yang jadi sebelum kita praktek meditasi nih ya. Sebelum tahu bagaimana cara meditasi, ayo kita bareng-bareng mengupas apa itu meditasi. Karena kalau apa itu meditasinya keliru, ya belakang-belakangnya akan keliru gitu teman-teman ya. Jadi kita harus paham dulu apa itu meditasi sebelum kita melangkah ke bagaimana caranya dan prakteknya gitu.
Meditasi harus dengan kesadaran, bukan kosong dalam artian hilang kesadarannya. Konteksnya melebur. Kita cuma menyaksikan. Oke, ditampung aja. Semuanya bebas komentar di sini ya. Meditasi ki mangsulake angen-angen. Mangsulake itu memulangkan ya teman-teman. Angen-angen itu harapan, budi pekerti dan ponco ndriyo. Oke. Ning nong ninggung. Oke. Itu istilah Jawa. Meditasi untuk mendamaikan pikiran yang berisik. Oke. Kasih tahu aja pikirannya biar tambah berisik. Oke ya, cukup ya teman-teman. Meditasi banyak customernya, banyak tujuannya dan manfaatnya. Beda guru, beda cara. Nah, iya nih. Meditasi itu kayak produk ya teman-teman. Meditasi sambil nonton bokep, menyaksikan tanpa sange. Iya. Bisa. Itu salah satu metodenya. Tapi kita harus paham dulu nih. Ini akan kita bahas dulu nih bahwa apa itu meditasi dulu sebelum kita menjelaskan banyak-banyak. Kostum Mas, bukan customer. Loh, kamu nulisnya kostum. Oh, kostum ya. Sorry. Oke, jadi gini. Sebenarnya ya, meditasi itu tidak melakukan apa-apa. Itu pemahaman pertama. Meditasi adalah state di mana kamu tidak melakukan apa-apa. Itu pengertian pertamanya. Nanti aku akan menjelaskan 3 pengertian. Jadi meditasi itu bersantai. Bersantai itu tidak melakukan apa-apa, teman-teman. Paham nggak maksudnya? Bersantai itu bukan aktivitas. Bersantai itu relax aja itu. Jadi tidak melakukan apa-apa, nothing, non doing. Nah ini kebanyakan manusia bertanya, bagaimana sih caranya meditasi? Sebenarnya mudah. Tidak perlu bertanya bagaimana cara meditasi, tapi bertanyalah bagaimana untuk tetap tidak melakukan apa-apa. Ya, jadi sebenarnya bukan caranya gimana sih meditasi itu. Sebenarnya pertanyaan mendasarnya itu bagaimana sih kita tidak melakukan apa-apa. Bagaimana cara kita tidak melakukan apa-apa. Karena ketika kita ngomong bagaimana sih cara meditasi, itu banyak tuh di pikiran-pikirannya. Terus banyak aliran A itu menyebutkan oh ini kayak gini, aliran B menyebutkan ini kayak gini, aliran C menyebut ini kayak gini. Sebenarnya ya, pada intinya itu yang perlu kita pertanyakan itu bagaimana cara kita tidak melakukan apa-apa. Itu pengertian pertama ya teman-teman ya. Soalnya jika meditasi itu aktivitas, itu akan berakhir dengan cepat gitu. Misalkan aku aktivitas apa nih? Aktivitas bekerja gitu ya. Itu akan berakhir. Aktivitas itu akan berakhir. Ada awalnya, ada akhirnya gitu, aktivitas. Tapi sedangkan meditasi itu tidak aktivitas. Meditasi itu bukanlah aktivitas. Meditasi itu adalah non-doing. Sebuah bukan kegiatan juga ya teman-teman. Sebuah sesuatu yang itu tidak melakukan apa-apa. Gini. Pernah nggak kamu tidak melakukan apa-apa? Rebahan itu melakukan apa-apa kamu? Apa yang kamu lakukan saat rebahan? Itu masih melakukan apa-apa. Pernah nggak kamu pergi ke sebuah gunung atau yang mungkin pendaki gunung di sini ada ya, atau di desa itu kamu melihat sawah. Apakah itu sebuah aktivitas kamu melihat sawah? Itu adalah aktivitas santai, non doing. Di saat kamu melihat sebuah pemandangan yang indah di depan, itu ada
lambat laun itu akan ada aktivitas, bukan aktivitas ya, akan ada lompatan jeda yang itu non doing. Non doing itu maksudnya tidak melakukan apa-apa. Ketika kita tidak melakukan apa-apa, di saat itu kita relax. Nah, makanya tidur itu bukan aktivitas. Tidur itu adalah bersantai hingga terlelap. Karena ketika tidur, misalkan ya, ketika tidur itu kita melakukan aktivitas tidur, atau ketika kita kita tidak akan pernah bisa tidur ketika kita tidak santai. Kita tidak akan pernah bisa tidur ketika kita tidak santai. Kita tidak akan pernah bisa tidur ketika kita masih melakukan apa-apa. Nah, meditasi dan tidur itu adalah dua hal yang hampir mirip, teman-teman. Karena ketika kita tidak bisa melakukan tidur, berarti kita harus mempertanyakan tuh, ini ada apa nih dengan kita? Apakah kita masih melakukan apa-apa? Ya, seperti itu ya pemahaman pertamanya. Tidak melakukan apa-apa juga berarti melakukan ketidak-apa-apaan. Ini beda sih, tapi hampir mirip. Meditasi itu untuk menenangkan pikiran dan dari hal negatif dan menyaksikan dan merasakan apa yang kita rasakan. Kita itu cuma melihat dan merasakan, nggak melakukan apa-apa. Benar. Konsepnya meditasi itu sebenarnya menjadikan kita seorang penyaksi. Kita tidak melakukan apa-apa. Tahu mas, keturun. Iya kan? Kalau kamu ketiduran, itu kamu itu, misalkan ya, katakanlah kamu aktivitas lah, handphonean, Instagraman, scroll, terus ngantuk tiba-tiba. Nah, kamu tertidur ini apakah kamu masih melihat Instagram? Apakah pikiranmu masih berjalan? Kan enggak. Pikiran dan aktivitas ragamu itu non-doing. Ada fase di mana non-doing. Kalau aku lebih suka melamun daripada bengong sih. Oke, itu yang pertama ya. Meditasi adalah bagaimana kita tidak melakukan apa-apa. Itu pertanyaan mendasarnya. Nah, terus yang kedua, meditasi itu adalah bermain. Ini pemahaman kedua. Meditasi adalah bermain. Adalah permainan, tidak memerlukan keseriusan. Oke. Meditasi itu hanya permainan. Itu hanya ajang bermain. Ya, meditasi itu bukanlah pikiran. Itu adalah suatu selain pikiran. Sesuatu yang lebih dalam, sangat dalam, kedalaman tanpa batas. Langkah pertama adalah pemahaman yang benar tentang meditasi, bahwa meditasi adalah bermain. Jika engkau bermain, maka bahkan pikiran tidak akan bisa menghancurkan meditasimu. Engkau harus santai untuk bisa tidur. Apabila serius, engkau tidak akan bisa tidur. Pikiran ramai, sangat ramai secara nyata. Dan mungkin engkau sedikit rileks. Dengan beberapa pikiran yang tidak terlalu ramai, engkau bisa tidur. Tapi tidak lelap, tidak dalam. Dengan kondisi itu, engkau akan bermimpi. Ini yang tadi yang aku bahas tentang tidur tadi. Nah, sekarang kita konteksnya meditasi itu bermain. Pernah nggak sih kita melihat anak-anak kecil sedang bermain ya? Apa bocil-bocil sedang main. Sekarang kan mungkin mainnya ML atau apa ya. Tapi zaman dulu itu bermainnya lebih kayak sepak bola, bermain mobil-mobilan, bermain apa nih? Balok-balok, disusun-susun gitu ya. Terus kamu tanya ke anak-anak kecil itu, kamu sedang melakukan aktivitas apa? Mereka akan bingung. Kenapa kamu menanyakan sebuah aktivitas? Mereka itu sukacita aja bermain pada saat itu. Tidak ada sebuah keseriusan yang membuat mereka itu menyadari bahwa aktivitas itu sebenarnya bermain.
Mereka rileks aja. Tidak ada keseriusan di sana. Mereka sebenarnya tidak melakukan apa-apa di dalam mereka di dalam ini, di dalam diri mereka itu tidak melakukan apa-apa. Tapi mereka hanya bermain. Just play. Makanya kalau di di beberapa aliran agama atau aliran spiritual itu menyebutkan bahwa anak-anak itu sebenarnya fase di mana dia itu suci, fitri. Aku juga pernah beberapa kali sharing tentang kesadaran ya di beberapa teman Kristen, bahwa Yesus Kristus itu pernah ngomong, hanya anak-anak lah, hanya ketika kamu menjadi anak, kamu akan datang kepadaku. Jadi ada misteri apa? Ada misteri apa dengan anak kecil? Ada misteri apa dengan anak kecil? Ternyata memang beingnya atau kesadaran beingnya, kesadaran kemenjadiannya itu relatif besar waktu kecil itu. Cuman waktu kecil itu kita nggak diberitahu istilah kesadaran ini, nggak beritahu. Makanya justru semakin dewasa kita itu kayak kangen gitu masa-masa kecil, kayak kangen masa-masa bermain, iya nggak? Iya nggak sih? Misalkan kamu kerja, terus kamu kuliah misalkan dan sebagainya, itu kamu ngerasa, aku kadang kangen deh sama aku yang dulu waktu kecil. Nah ini ada apa? Ini ada apa? Bocil Elirax. Prabu, materi ini dibikin e-booknya ya buat koleksi. Oke, ya nak. Nanti bakal ada bukunya juga kok Toporoso. Jadi proses ya teman-teman ya. Proses. Oke, kembali lagi ke pembahasan. Ada apa itu? Kenapa sosok anak kecil itu membuat kita kangen untuk menjadi anak kecil lagi? Misalkan kita melihat anak-anak lagi bermain gitu ya. Kita lewat aja. Terus keasikan bermainnya mereka itu membuat kita itu senang gitu. Kita melihat anak kecil bermain aja membuat kita senang gitu. Atau lah ketika anak kecil sedang tidur, kita melihat anak kecil sedang tidur aja sudah tentrem gitu. Hati kita itu seakan-akan wah, damai gitu. Itu kenapa ya? Pernah nggak berpikiran bertanya seperti itu? Karena stage anak kecil itu adalah stage kesadaran. Tapi mereka tidak menyadari bahwa mereka sadar. Itu. Makanya untuk menyadari kesadaran itu butuh ilmu kesadaran. Kembali lagi, meditasi itu bukanlah bermain. Meditasi itu bukanlah sebuah keseriusan. Nggak ada sakralnya. Meditasi itu nggak sakral. Meditasi itu nggak sesuatu yang apa ya, yang serius gitu loh teman-teman. Ini pemahamannya dulu gitu. Sebelum kita beranjak ke stage praktek dan bagaimana cara meditasi, kita harus memahami dulu bahwa meditasi itu bukan kegiatan ya. Meditasi itu adalah melakukan tidak apa-apa, non doing, fase non doing pertama. Terus yang kedua, meditasi itu adalah bersantai. Ketika kamu bersantai itu kamu sebenarnya pada di dalam dirimu, pada inti di dalam dirimu itu kamu ada di fase tidak melakukan apa-apa. Ketika kita tidak melakukan apa-apa, maka pemahaman semua masuk. Pemahaman semua masuk, keindahan semua masuk, aroma-aroma cinta semua masuk. Saat kita tidak berusaha dan saat kita tidak melakukan apa-apa. Pernah nggak kamu melihat anak kecil? Ini kita contohkan anak kecil ya teman-teman. Karena sejatinya kita belajar menjadi anak kecil kembali. Ya gitu ya. Minum dulu ya teman-teman ya. Anak kecil masih polos, nggak mikir masa depan, nggak mikir masa lalu, nikmati hari detik
Nah, itu. Anak kecil masih polos, tidak memikirkan ke depan dan tidak memikirkan ke belakang. Dia hidup untuk saat ini. Itu loh yang kita cari. Kesadaran itu yang kita cari sekarang. Minum dulu ya teman-teman ya. Mario Teguh. Prabu Teguh ini. Oke. Pernah nggak kita melihat anak kecil? Anak kecil itu sedang bermain mobil-mobilan contohnya, atau bermain dia perang-perangan gitu sama guling gitu. Dia bergulat sama guling. Lihatlah imajinasinya. Bagaimana imajinasi itu merekah gitu. Dia saat bermain justru pengetahuan tentang musuhnya, tentang guling itu menjadi musuh gitu, menjadi apa ya? Sesuatu yang berbeda gitu. Sesuatu yang lebih dari guling gitu. Dia memandang guling itu lebih dari guling ketika dia bermain, bertempur dengan guling. Karena dia keadaan state bermain. Dia saat itu sedang bermain. Dia loh bahkan nggak ngerti waktu. Sekarang loh bagaimana anak kecil kita batasi waktunya? Nggak bisa. Dia selalu telat. Contoh ya, nak, kalau main sepak bola itu jangan lama-lama ya. Maghrib itu pulang, ya nggak? Tapi kebanyakan anak-anak itu kan nggak nurutin itu karena keasikan bermain. Ketika kita bermain, kita akan melupakan waktu. Kita ada di kondisi bahwa kita itu melebihi ruang dan waktu. Kita nggak bisa ngingat waktu loh teman-teman kalau lagi santai bermain, lagi keadaan non doing, tidak melakukan apa-apa. Misal kamu sedang berpergian lah ke puncak gitu ya. Kamu akan misalkan kamu ngopi di tepi tebing lah. Itu di depanmu itu ada hamparan sawah, hamparan hutan yang hijau dan anginnya sepoi dan sebagainya gitu. Ketika kamu sedang bersantai seperti itu, apakah kamu mengingat waktu? Enggak. Kita seakan melupakan waktu. Ketika kita bersantai, ketika kita bermain, ketika kita non doing itu tadi. Prabu izin out ya. Iya. Oh mau tidur ya? Ya selamat tidur ya. Nanti aku bakal post di YouTube kok ini. Lah meditasi kenapa pikiran kemana-mana mas? Ya nanti aku jelasin ya. Setelah penjelasan meditasi ini apa ya. Meditasi pengen tenang dan berusaha makin tenang malah gagal karena di situ ada harapan dan tujuan. Ini bener nih. Bermain itu tidak ada tujuan teman-teman. Coba kamu tanya anak-anak kecil itu, apa tujuanmu main? Ya bermain aja itu. Emang apa tujuannya main gitu? Apa tujuannya sadar? Ya sadar aja itu. Emang apa tujuannya itu? Hanya aktivitas yang punya tujuan. Makanya meditasi itu bukan aktivitas. Karena meditasi itu sebenarnya tidak ada tujuan. Ketika kita punya tujuan, itu aktivitas. Itu bukan bermain itu. Bersantai itu tidak ada tujuan loh teman-teman. Ketika kamu ada tujuan untuk bersantai, perilaku santaimu akan berbeda. Coba aja. Misalkan kamu berpergian lah ke air terjun atau ke gunung lah. Ketika kamu menganggap itu adalah tujuan, aktivitas santaimu itu berbeda. Kamu akan cepat-cepat mengambil HP, kamu dokumentasikan foto, terus kamu tag tempatnya, kamu kasih caption rehat sejenak dan sebagainya. Itu apa itu?
Apakah anak-anak melakukan hal itu? Apakah anak-anak melakukan saat bermain? Oh sebentar, foto dulu. Ceklik, foto terus sedang bermain dengan teman-teman, diupload. Ya nggak? Ketika kita mempunyai sebuah tujuan, di saat itu kita tidak akan santai. Di saat itu kita melakukan kegiatan, melakukan aktivitas, bukan kegiatan, bukan non-doing, bukan melakukan tidak apa-apa, tidak ada apa-apa yang dilakukan, bukan itu. Padahal meditasi itu adalah non-doing. Meditasi itu bukan aktivitas, dan meditasi itu adalah bermain. Itu ya, itu harus dipahami dulu sebelum kita meditasi. Meditasi tidak memerlukan, tidak harus pakai dupa, tidak harus pakai lafat-lafat. Apa tujuannya? Tujuannya apa itu? Padahal meditasi sebenarnya itu tidak bertujuan. Ini kalau kita apa ya? Aku anggap followers Toporoso ini tujuan meditasi itu menjadi meditatif, bukan menjadi sakti, bukan menjadi dapat melihat hal gaib, bukan menjadi mata ajekna, terbukanya mata ajekna, terus dan sebagainya, bukan. Ini aku anggap followers Toporoso semuanya tujuannya meditasi, untuk meditatif, untuk ketenangan. Meditatif itu adalah state di mana kamu itu tenang, kamu itu mengingat dirimu sendiri. Ketika kita mengingat diri kita sendiri, kita tidak membutuhkan lafaz sebenarnya, tidak membutuhkan zikir untuk meditasi, tidak membutuhkan dupa, tidak membutuhkan tempat yang enak dan sebagainya. Ya kita hanya ingat aja akan diri kita. Benisok miber mas. Iya ada loh kayak gitu. Tapi lihat hidupnya. Sebenarnya meditasi itu tujuannya itu untuk merasakan hidup, itu aja. Dan untuk merasakan hidup itu kita harus tanpa tujuan. Karena kita harus mengingat esensial kita, mengingat anak kecil yang ada di dalam diri kita. Ingatan itu loh yang kita butuhkan. Oke. Itu pemahaman kedua, bahwa meditasi yang pertama itu non-doing. Meditasi adalah bersantai, non-doing. Yang kedua, meditasi adalah bermain. Itu harus dipahami dulu sebelum masuk caranya, karena bakal susah nih pikiran berhenti ketika itu. Oke, yang ketiga, meditasi itu adalah istirahat. Kayak checkpoint gitu loh. Kalau di game ada checkpointnya. Sebuah pemberhentian penuh dari segala aktivitas. Ketika engkau ada di dalam istirahat yang mendalam, maka tidak ada apapun yang mengendalikanmu. Istirahat, menyaksikan. Engkau harus memahami bahwa meditasi bukanlah usaha, bukanlah kegiatan. Istirahat itu sama dengan bersantai kan teman-teman. Istirahat itu bukanlah kegiatan. Bukanlah sebuah usaha. Ketika kamu mengusahakan aku harus istirahat, di saat itu kamu gak istirahat. Ada kaku di sana. Misal ya, fokus atau konsentrasi, itu kan menimbulkan ketegangan teman-teman. Coba kamu konsentrasi atau fokus melihat apa nih? Melihat pulpen lah katakanlah. Ini contoh ya. Contoh kamu fokus. Makanya ada istilah meditasi itu harus fokus. Sebenarnya itu kurang tepat. Karena ketika kita fokus, kita memiliki tujuan. Kita memiliki usaha.
Ya, banyak orang di luar sana bahwa meditasi itu harus fokus. Enggak. Bermain itu nggak perlu fokus, teman-teman. Bersantai itu nggak perlu fokus. Bagaimana kamu bisa bersantai ketika kamu fokus? It doesn't make sense. Bersantai itu adalah kegiatan non-fokus, kegiatan non-konsentrasi. Kenapa? Karena saat kamu fokus, saat kamu konsentrasi, di saat itu muncul ketegangan. Ada saraf yang menegang. Biasanya sarafnya di sini nih, atau di sini. Ada getaran yang menegang, yang membuatmu harus fokus, harus konsentrasi. Makanya orang fokus atau konsentrasi itu nggak ada orang fokus dan konsentrasi 24 jam. Nggak akan bisa. Pada dasarnya manusia itu tidak diciptakan untuk konsentrasi dan fokus 24 jam. Karena ilmiah kita itu bukan fokus dan konsentrasi. Ilmiah kita itu non-doing. Ilmiah kita itu bersantai dan rileks. Itu ilmiah kita. Maka ketika orang fokus dan konsentrasi sedemikian lama, dia akan merindukan rileks. Tapi ketika orang rileks berlama-lama, dia nggak akan pernah merindukan konsentrasi, nggak akan pernah merindukan fokus. Karena kaku dan ketegangan yang ada di dalam diri itu ada ketika kamu itu konsentrasi dan fokus. Makanya meditasi itu bukanlah fokus, bukanlah konsentrasi terhadap sebuah hal gitu loh. Makanya di sini disebutkan meditasi itu istirahat. Lanjut di YouTube nanti Mas. Oke, siap. Nanti aku share di YouTube ya ini ya. Meditasi itu bukanlah usaha, bukanlah sebuah kegiatan, teman-teman. Jadi meditasi itu santai loh. State dimana kita itu tidak fokus lah, dan tidak konsentrasi. Ada yang ditanyain? Sebelum masuk ke penjelasan berikutnya. Makanya kadang itu Toporoso itu banyak haters. Karena apa? Karena yang dibahas itu di luar pemahaman yang umum gitu loh. Kan kalau umum meditasi itu kan fokus, meditasi itu harus sakral dan sebagainya. Di Toporoso enggak. Meditasi itu kita main-main gitu. Kita coba-coba. Dan mana ada akun yang berkedok spiritual share postingan-postingan yang gak jelas. Postingan guyonan, postingan bercandaan, postingan cewek dengan macam-macam itu gitu. Ya karena kesadaran itu sukacita, bermain gitu. Ya ini lapangan bermainnya ini. Terserah kamu mau main apa di sini. Terlalu fokus malah kesurupan Mas. Saraf bisa putus juga. Banyak yang jadi gila karena hal itu. Iya. Terlalu fokus ilmu itu juga membuat tergila. Terlalu fokus hutang, masalah misalkan. Gak punya duit gitu lah ya. Kamu melakukan aktivitas fokus gak punya duit gitu. Padahal whole life-mu atau keseluruhan hidupmu itu adalah meditasi. Nah, ketika keseluruhan hidupmu itu meditasi atau meditatif tadi, itu sebenarnya keseluruhan hidupmu itu nggak ada ketegangan di sana, nggak ada fokus yang berlebih. Makanya orang-orang kesadaran itu kalau nggak punya uang ya santai, ya usaha aja, tapi jangan terlalu dipikirkan. Ada masalah datang itu, oh ya ini masalah, ya santai aja. Di dalam itu santai, tapi di luar itu kita berbuat menyelesaikannya gitu loh. Apa bedanya meditasi sama tidur Mas? Tidur itu adalah meditasi tanpa sadar,
sedangkan meditasi adalah tidur dalam kesadaran. Bedanya nih, waktu kamu tidur itu kesadaranmu itu tidak kamu sadari. Nah, waktu kamu meditasi itu pikiran tertidur. Kan ada, itu kan dua kondisi yang sama ya teman-teman ya. Waktu tidur itu pikiran kita tertidur. Waktu tidur itu pikiran kita tertidur. Nah, tapi kita tidak menyadari bahwa pikiran itu tertidur dan tidak menyadari bahwa kita sadar. Kan ada tuh teknik lucid dream, teknik berjalan di mimpi kita sendiri, menyadari mimpi kita sendiri. Itu salah satu cara untuk kita menyadari waktu kita sedang tidur. Jadi memori, kan kadang ya ada orang yang bangun tiba-tiba lupa tuh mimpi apa tadi. Aduh, aku lupa ya, padahal mimpinya bagus loh, tapi lupa. Itu juga sering terjadi kepadaku ya teman-teman. Nah, cara ketika orang sadar waktu tidur, itu dia ingat mimpi apa tadi. Nah, kalau meditasi itu adalah state di mana pikiran itu seakan-akan tertidur, tapi kamu menyadari bahwa pikiran itu sedang tertidur. Sama-sama tidurnya. Hampir sama Mbak Intan, mungkin beda ya. Apakah meditasi selalu berhubungan dengan hal gaib? Enggak, sama sekali enggak, teman-teman. Sama sekali enggak. Terus gini, ada yang ketakutan nih, meditasi itu takut kesurupan gitu ya. Lah gini teman-teman. Ini kalau secara energi ya teman-teman. Ini bukan kesadaran, secara energi. Ketika kita meditasi, kalau kita bertujuan sesuatu, itu kita menarik sesuatu itu ya teman-teman. Yang kadang mungkin kesurupan dan sebagainya ya. Apa ya, kalau Prabu mengibaratkan kesurupan itu orang-orang halu sebenarnya. Orang-orang yang masih bermain di pikiran. Ranah-ranah kesurupan, terus mendatangkan mediator dan sebagainya, itu ranah pikiran. Energi pikiran. Itu bukan kesadaran. Kesadaran itu ya ini, meditasi non-doing, meditasi yang bersantai, meditasi yang bermain, itu kesadaran. Apa dalam meditasi ada tingkat kedalamannya? Ada. Dan itu tingkat kedalamannya kamu ukur sendiri. Seberapa dalam itu dan seberapa masuk itu. Itu harus dialami sih. Kalau teorinya banyak di internet, ada state-state-nya. Cuman kalau menurutku ya, teori itu ya sampah sebenarnya. Sebenarnya Prabu membacakan teori ini sebenarnya sampah, teori sampah. Apa ya? Mengisi otak aja itu loh. Tapi kalau nggak dilakukan dan nggak dipahami dengan keseluruhan ya mubazir. Buat apa? Makanya kalau ada yang perlu ditanyakan aja tentang tiga pengertian meditasi tadi ya. Yang pertama, bahwa meditasi itu non-doing. Yang kedua, meditasi itu apa tadi? Bermain. Terus meditasi itu istirahat. Kalau tindihan itu gimana? Nah, tindihan itu kondisi kamu sadar sebenarnya. Gini. Ini ya, tindihan ya. Kamu nggak sadar. Ini grafik kamu nggak sadar. Ini kamu sadar. Ini kamu nggak sadar, ini kamu sadar ya. Tapi di kedua dimensi ini itu ada state di mana kosong. Ada jedanya. Jadi di antara sesuatu sadar dan tidak sadar itu ada jeda kosong. Ya enggak? Jadi setiap benda atau sesuatu itu didempetkan, itu pasti ada jeda kosong. Seperti itulah, ibaratnya mudahnya seperti itu. Nah, jeda kosong itu tindihan. Jadi di state di mana kamu itu tiba-tiba sadar. Kaget gitu loh. Ada lompatan gitu. Makanya Prabu selalu mengibaratkan itu lompatan kesadaran. Makanya waktu tindihan itu apa yang terjadi? Kamu jatuh dari gedung ya, seakan-akan kamu jatuh dari gedung. Kamu dikejar-kejar setan misalkan. Nah, itu kondisi di mana
lompatan, ada lompatan. Nah, tindian itu kayak gitu. Jadi kondisi kamu yang awalnya nggak sadar itu jadi sadar. Cuman kamu ngalami jeda ini. Nah, jeda kamu sadar dan nggak sadar ini, itu kamu kayak melompat gitu teman-teman. Kamu kaget itu, kaget terus ngigo sendiri. Tolong ya nggak? Prabu juga pernah tindian, makanya bisa cerita. Jadi kayak gitu. Ada orang yang bisa menguasai bermimpi dalam tidurnya. Apakah itu disebut meditasi? Bisa disebut meditasi. Intinya meditasi itu eling lan waspada. Kesadaran itu di dalam diri kita apakah ruh? Bisa dibilang seperti itu. Cuman nggak totally bisa gitu. Mungkin next bahasan lah kita akan membahas jasad, jiwa dan ruh gitu ya. Kalau di dalam kesadaran. Semarang hadir, halo Semarang. Apakah tidur termasuk dalam meditasi, Bang? Tadi sudah dijawab. Nanti mungkin bisa di review di di YouTube-nya. Nanti akan di-share di YouTube ini. Oke, itu ya teman-teman ya. Jadi ada 3 pemahaman yang kita harus bisa sadari. Nah, ini tinggal prakteknya ini. Ini ada pertanyaan nih. Caranya menyempurnakan sukma angkara murka. Sukma angkara piye Mas? Wah, itu ada bahasanya sendiri ya teman-teman ya. Ada bahasan ruh, jiwa dan jasad. Sebenarnya istilah sukma, istilah jiwa dan sebagainya itu apa ya, istilah pikiran sebenarnya. Kalau Prabu di sini nggak terlalu mempertimbangkan itu. Cuman ada teorinya di dalam kesadaran. Cuman intisarinya itu mereka nggak ada. Intisarinya sebenarnya yang kita bahas, intisari kesadaran itu ya ini. Bagaimana kita how to doing nothing, how to relax, how to enjoy the moment, how to play the game. Namanya dunia ini adalah panggung sandiwara, dunia ini adalah bermain dan sebagainya. Ya karena esensinya ya memang kita sedang bermain gitu. Kembali lagi ke bahasan pikiran dan layar dan film waktu itu ya, bahwa yang bermain itu film aja. Sebenarnya meditasi itu mengalami bagaimana kita menjadi layar. Itu dengan meditasi. Meditasi itu kayak alat ya teman-teman. Jadi kita akan ke sana gitu. Lagi gabung Prabu. Ya apa tadi awalnya? Nanti di share di YouTube aja. Wah, kalau bahas awalnya nanti lama. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Mau tanya apa tafakur sama meditasi itu sama gitu. Sama sih. Itu istilah aja. Meditasi tanpa mengharapkan tujuan. Terus gimana caranya menghentikan hati otak biar nggak banyak berpikir dan banyak statement dalam hidup. Oke, nanti akan kita bahas dengan caranya nanti ya. Tadi mengatakan bahwa meditasi adalah menarik sesuatu ke dalam diri kita, berarti sebenarnya sesuatu materi, cita-cita dan dunia bisa direalisasikan sesuai dengan pikiran kita. Bisa. Jadi realitas dunia dan sebagainya itu bisa kita kendalikan. Makanya ada ilmu law of attraction. Law of attraction itu sebenarnya kulitnya. Ada ilmunya sendiri di kesadaran. Oke, ini ya. Meditasi tanpa tujuan, tanpa mengharapkan tujuan. Sebenarnya gini teman-teman, emang sulit. Ketika aku berbicara bahwa meditasi itu tanpa tujuan, itu kita sulit itu menerima. Makanya banyak orang yang nggak suka, nggak suka dengan Toporoso atau aliran-aliran kesadaran yang sejenis seperti ini. Karena seakan-akan semua nggak ada tujuannya.
apa ya, orang-orang kebanyakan itu terbiasa dengan sesuatu itu harus bertujuan. Ketika kita melakukan sesuatu itu harus ada tujuannya. Nah, saat dimana aku ngomong meditasi adalah kegiatan tidak melakukan apa-apa, meditasi adalah tidak ada tujuan dan tidak berusaha, maka kita akan kebingungan. Kok bisa? Bagaimana caranya? Ya enggak? Itu loh yang banyak orang susah untuk memiliki ketenangan hidup dan sebagainya, dan memiliki apa ya? Banyak orang yang salah dengan meditasinya itu karena meditasi itu ada tujuannya. Ini tuh seperti bagaimana menjadi tidak melakukan apa-apa gitu. Pertanyaannya itu bagaimana menjadi tidak melakukan apa-apa? Bagaimana menjadi tidak bertujuan? Nah, ketika kamu menanyakan bagaimana kita menjadi tidak bertujuan, itu adalah tujuan juga. Iya enggak? Paradoks memang. Ketika kita menggunakan pikiran kita untuk menanyakan itu paradoks. Berputar gitu loh teman-teman. Bingung sendiri kalau nggak langsung praktek gitu loh. Makanya praktek itu adalah kondisi di mana kamu letakkan aja pikiran. Apapun pikirannya ada di dalam itu letakkan gitu. Karena nggak akan bisa gitu loh. Kita meditasi dengan pikiran yang terus ada itu nggak akan bisa. Ya tadi. Ya apa? Bagaimana cara kita menjadi tidak bertujuan? Bagaimana cara kita menjadi tidak melakukan apa-apa? Itu kan sulit. Karena kita terbiasa menggunakan pikiran. Padahal meditasi itu bukanlah pikiran. Meditasi itu bukanlah produk pikiran, teman-teman. Bersantai itu bukanlah produk pikiran. Itu adalah produk dari kesadaran. Ketika kamu menyadari pemandangan di depan yang indah dan semolek itu, kamu akan santai dengan sendirinya. Santai itu bukan usaha gitu. Kamu hanya cukup menyadarinya, kamu akan bersantai dengan sendiri. Makanya ini harus diluruskan. Makanya pemahaman meditasi ini harus diluruskan. Bahwa sebenarnya meditasi itu kegiatan non-doing, tidak melakukan apa-apa. Bang, nanti share di YouTube ya. Oke. Nanti aku share di YouTube. Loa apa termasuk meditasi, Mas? Kalau loa itu disadari, itu termasuk meditasi. Selama kamu menyadari dirimu ada di dalam situ, selama itu kamu meditasi. Prabu meditasi itu fokus di titik perhatian ataukah lepas saja. Bayangkan yang indah atau los aja. Ketika kamu membayangkan yang indah, kamu menggunakan pikiran. Padahal meditasi bukanlah pikiran. Sebenarnya banyak ya teman-teman ya, apa ya? Gini. Banyak meditasi yang digunakan untuk healing pikiran negatif. Dengan apa? Dengan memikirkan pikiran yang positif. Sebenarnya ya teman-teman, sebenarnya itu bukan meditasi. Sebenarnya itu adalah pengolahan pikiran. Sebenarnya lah ya. Tapi kalau di umum itu meditasi. Jadi bagaimana kita healing tubuh kita dan sebagainya, itu sebenarnya itu bukan meditasi. Itu ya proses pengolahan pikiran aja agar menjadi pikiran itu netral, pikiran itu menjadi tidak negatif, akhirnya healing itu terjadi. Seperti itu. Nah, fokus dan perhatian itu sama tetap, itu bukan meditasi. Itu aktivitas. Fokus dan perhatian itu nggak akan bisa lama. Kamu nggak akan bisa 24 jam fokus. Karena itu aktivitas. Kamu nggak akan bisa 24 jam aktivitas. Kamu harus bersantai. Nah, meditasi itu santai, bersantai, bukan aktivitas. Apakah harus mengenal dan tidak berkata-kata agar kita nggak jadi penipu kata?
ataupun tertipu juga dengan kata. Itu bisa dilakukan. Itu tergantung kamu sih, tergantung kamu. Ada metode puasa ngomong. Ada metodenya puasa ngomong. Itu untuk menyadari aja bagaimana pikiran itu bergejolak ketika kita nggak ngomong. Itu ada sih puasanya, puasa ngomong. Puasa bicara, ada itu. Osho pernah melakukan itu. Dia puasa bicara sekitar 2 tahunan lah. Dan lihat apa yang terjadi. Dia omongannya berbeda. Maksudnya ritme omongannya berbeda. Omongannya tidak lagi menggebu-gebu. Omongannya tidak lagi macam-macam lah. Itu di luar lah, di luar bahasan ini lah. Ya. Di keadaan sekarang ya. Ini katanya saiki banyak orang yang berusaha untuk santai. Iya. Aneh ya teman-teman ya. Santai kok usaha. Iya enggak sih? Santai itu bukan produk usaha gitu loh. Santai itu ya santai, non doing. Aneh ketika kita semakin kesini itu melihat orang itu berusaha untuk santai. Di saat mereka terus berusaha untuk santai, di saat itu mereka nggak akan pernah santai. Ya bagaimana bisa santai wong dia berusaha? Meditasi, bagaimana kamu bisa mendapatkan buah dari meditasi ketika kamu mengusahakan itu? Makanya pemahaman meditasi ini harus clear gitu loh. Harus clear dari pikiran kita. Bahwa meditasi itu bersantai, meditasi itu tidak aktivitas, sesuatu yang non doing. Makanya kondisi suwung atau kosong itu kondisi non doing, teman-teman. Banyak orang yang berbicara bahwa meditasi itu tujuannya untuk suwung. Aneh. Meditasi tujuannya untuk suwung. Kan aneh. Meditasi kan gak bertujuan. Suwung itu terjadi karena kamu gak bertujuan untuk suwung. Kosong itu terjadi karena kamu gak bertujuan untuk kosong. Sulit ya teman-teman ya. Sulit diterima memang. Memang sulit diterima. Aku juga seperti itu. Pertama kali mendengar meditasi itu adalah bermain, itu kenapa meditasi itu bermain? Apa maksudnya apa itu? Sebelumnya Prabu kan dulu meditasi nafas itu ya, yang hu Allah itu teman-teman. Tujuannya Prabu ya suwung. Tujuannya Prabu adalah kenal Allah. Dulu itu Prabu kan belajar tasawuf ma'rifat, ilmu tasawuf ma'rifat. Tujuannya ya suwung gitu. Tapi mendengar meditasi itu non doing, meditasi itu bagaimana kita menjadi tidak melakukan apa-apa, itu Prabu bingung. Kok bisa ada suatu hal yang tanpa tujuan? Kok bisa gitu? Kok bisa ada gitu loh? Aku itu dulu bingung gitu. Ya meledak-ledak juga pikiran ini. Cuman nyatanya memang seperti itu teman-teman. Hidup. Makanya gini. Dulu pun aku sering bertanya, apa tujuan hidup? Pun sekarang aku sering ditanya, apa tujuan hidup? Dan aku sering membaca juga apa tujuan hidup. Dan ternyata tujuan hidup ya hidup itu sendiri. Ya tidak ada tujuan untuk hidup. Tidak ada tujuan. Makanya ini apa ya? Ini sulit itu. Jadi makanya dulu waktu dulu di pos Toporoso itu Prabu sempat share di feed Toporoso, sempat share. Mungkin follower selama mungkin agak sedikit paham ya. Sempat share itu gini, apakah kamu mampu hidup tanpa tujuan?
itu ada di salah satu postingan Toporoso ini. Ya aku membahas waktu di situ bahwa sebenarnya ya substansi hidup itu sebenarnya tanpa tujuan, non doing, relax dan sebagainya, itu esensinya sebenarnya. Cuman ketika semuanya tanpa tujuan ini kan juga itu ya teman-teman, juga akan terjadi apa, kerusakan, ya enggak? Ketika kita tidak bertujuan terus, itu akan terjadi kerusakan. Entah itu kerusakan, sebenarnya gini, hidup tanpa tujuan itu di dalam gitu. Kalau di luar kita harus bertujuan. Itu sih yang pas itu sih. Karena ketika kita tidak bertujuan juga di luar, itu ya apa namanya? Kalau kita tidak bertujuan di luar juga, itu seakan-akan juga akan apa tadi? Oke, lagi ya. Ketika kita masih memegang tanpa tujuan, masih mencampur tanpa tujuan itu juga keluar, itu rahmatan lil alamin akan hilang. Karena rahmatan lil alamin itu tujuan. Maaf ya, tadi agak gak konsen. Tadi bentar teman-teman. Jam berapa ini? Jam 10. Bentar ya. Halo, oke. Bentar, tadi ada SMS paketanku habis. Makanya ganti wifi ini. Mudah-mudahan koneksinya koneksinya stabil ya. Soalnya kalau pakai wifi biasanya koneksinya nggak stabil. Oke. Meditasi apa sama dengan ini? Mas, semakin kita ingin tahu di siapa kita dan belajar siapa kita, semakin kita tak ada keinginan apa-apa. Iya. Semakin kita tahu, semakin kita bodoh. Ada istilah kayak gitu. Ora ono opo-opo, tidak ada apa-apa. Meditasi itu sing api apa nyontoh Buddha aja, Prabu. Kalau menurutku itu ya metode meditasi Buddha itu menurutku komplit sih. Maksudnya mudah dipahami gitu. Karena dia tanpa lafaz. Kalau sedangkan meditasi yang lain itu menggunakan lafaz jalannya. Kalau meditasi Islam, meditasi Kristen, Hindu itu ada lafaznya. Ada ucapan yang dia lafazkan. Itu bagus juga sih. Cuman ya itu proses sih sebenarnya. Menurutku proses. Itu bagus juga. Tapi itu pasti ada tujuannya dong ketika kita melafazkan sesuatu. Ya kan? Kita ada tujuannya ketika kita melafazkan sesuatu. Tujuan hidup itu jadi Toporoso. Iya. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Fatana. Mau tanya di mana kiblatnya Roso? Wah, kalau kiblatnya Roso itu tentunya di hati. Apapun teorinya tetap di hati. Cuman Roso yang kayak gimana ya? Apakah kita mengalami Roso itu apa hanya berteori? Nah, fungsinya meditasi itu mengalami itu. Bagaimana dengan hidup itu sendiri adalah tujuan. Ya, hidup itu adalah tujuan. Intinya itu, hidup adalah tujuan. Oke. Dapat dipahami ya teman-teman. Udah pertanyaannya. Kita akan masuk sesi meditasi bareng sebenarnya. Sesi meditasi bareng. Praktek meditasi bareng dengan musik nih, dengan musik. Tadi aku udah download musiknya. Jadi nanti aku kasih beberapa cara mengenal meditasi lebih simpel gitu ya. Yang aku tadi udah siapin.
Oke, nggak ada pertanyaan ya? Sudah cukup ya tentang pengertian ya? Kesimpulan pengertiannya adalah meditasi adalah bermain, non-doing. Meditasi adalah tidak serius, tanpa aktivitas. Meditasi adalah bersantai. Bayar cak, kongkon bayar arek-arek iki sing live. Iya, sebenarnya ilmu ini itu ilmu berbayar loh teman-teman. Gak apa-apa lah. Nanti next ke depannya ya. Prabu itu pengen Toporoso ini menjadi sebuah media yang besar. Nah, ketika sudah bisa dikomersilkan seperti itu, aku harap aku bakal bentuk tim tersendiri untuk ngurusin Toporoso ini media. Jadi di dalam media Toporoso itu nanti aku bakal ulasannya khusus spiritual kayak BBC, CNN Indonesia dan sebagainya itu loh teman-teman. Cuman ini lebih ke spiritual gitu aja. Nanti bakal ke sana. Cuman kan aku perlu tim nanti. Nah, nanti timnya dari followers yang ada di sini aja biar enak ya teman-teman ya. Apakah dengan meditasi kita dapat menembus alam bawah sadar? Bisa. Kita dapat dengan bisa menembus alam bawah sadar. Karena sejatinya alam bawah sadar itu pikiran. Jadi ada pikiran sadar dan pikiran bawah sadar gitu loh. Pikiran atau alam bawah sadar itu memori, kumpulan memori yang terbentuk sebagian besar itu waktu umur 1 sampai 7 tahun. Golden age kalau ngarani ini orang-orang itu ya. Orang-orang zaman now. Golden age. Apakah Patrick juga sering meditasi? Ya bisa juga. Patrick apa SpongeBob ya? Aku melok dadi time cak. Oke. Ya nantilah kita akan rekrutmen tim, kita akan ngopi-ngopi bareng. Oke. Sekarang gini, kita akan menuju praktek meditasi ya. Praktek meditasi. Jadi kita sudah mengetahui bahwa meditasi itu bukan pikiran. Meditasi itu bukanlah sebuah sakral, suatu yang sakral dan bisa dilakukan di mana aja. Dan bisa dilakukan dengan siapapun dan kondisi apapun. Nah, sekarang kita akan praktek meditasi nafas. Ada yang pernah praktek meditasi nafas? Coba share di kolom komentar. Ada yang pernah meditasi? Meditasinya metodenya apa aja nih? Ada yang pernah nggak? Atau ada yang pernah melakukan metode meditasi nafas yang akan kita praktekkan habis ini? Tapi metode meditasi nafasnya kesadaran ya. Akan ada pemahaman kesadaran juga di sini. Belum pernah melakukan meditasi hu Allah. Oke. Biasanya orang-orang Thorikoh itu melakukan meditasi nafas. Makanya aku mempraktekkan hari ini di dalam video live ini itu meditasi nafas. Karena biar gampang aja. Karena kan sebelumnya sudah tahu tuh meditasi nafas itu kayak gimana. Di dalam Thorikoh atau ilmu-ilmu Islam itu biasanya ada tambahan hu Allah. Ketika kita menghirup itu hu, keluar Allah. Ada juga yang dalam metode Hindu itu atau ram menyebut Dewa Rama. Ada juga seperti itu. Macam-macam sih. Cuman hari ini kita akan metode meditasi nafas tanpa lafaz, tanpa ucapan. Pernah ngatur nafas saat penyembuhan. Nah, biasanya metode meditasi nafas ini juga untuk healing, teman-teman. Jadi ketika nafas kita teratur, itu organ di dalam kita itu teratur.
Coba sekarang kalian menyadari nafas kalian. Otomatis kalian menyadari organ kalian, menyadari tubuh kalian seketika. Jadi ketika pengamatanmu mungkin di sini ya, di sekitar sini, kau menyadari langsung nafas, langsung pengamatanmu ada di sini. Ya nggak? Coba praktekkan. Merasakan jedanya nafas, ya. Ini akan dipraktekkan. Ini kayaknya followers lama ini. Karena followers lama sudah tahu nih metodenya. Dan ada yang berhasil juga teman-teman mempraktekannya. Oke, kita mulai ya. Ini aku kasih musik-musik dikit. Dengar gak musiknya? Asik ya. Kayak itu ya, sesinya Pak Setyo Hajar Dewantoro ya. Kalian itu gak? Follow gak? Pak SHD. Itu ya praktisi meditasi juga. Oke. Langkah pertama, kalian mandi. Sebelum meditasi itu usahakan kalian bersih gitu ya. Maksudnya niatkan untuk mandi lah. Kalau memang ada waktu, kalau nggak ada waktu ya nggak usah. Santai aja, kan meditasi santai ya teman-teman. Pertama mata terpejam. Kenapa mata terpejam? Karena ketika mata membuka itu pikiran berjalan. Pikiran berjalan sangat kasar ketika mata terbuka. Makanya harus mata tertutup untuk merasakan pikiran yang lebih halus. Oke. Terserah mau dilakukan posisi apapun. Mau dilakukan posisi duduk, posisi berbaring tidur, atau posisi apalah. Pokoknya taruh aja HP-mu atau headphone-mu. Kasih headphone lah. Kan IG live ini ya. Kita akan bareng-bareng praktek. Oke. Tangannya terserah, karena tangan itu simbol mudra. Ada yang tangannya gini boleh, tangannya gini boleh, tangannya gini boleh. Terserah. Yang penting ini fokus ke nafas. Bukan fokus itu. Tadi pun fokuskan adalah kegiatan. Kita mengamati nafas. Kuncinya itu. Di dalam praktek ini kita mengamati nafas. Oke. Mengamati nafas yang keluar dan masuk. Itu yang pertama. Apa yang diamati? Yang diamati adalah jedanya. Jadi ketika kita bernafas, teman-teman, kita bernafas masuk, itu ada jeda sedikit, lalu nafas itu keluar. Jadi ada jeda saat kamu tidak bernafas. Ada jeda sekecil saat kamu tidak bernafas, dan itu disadari, diamati. Memang awalnya membutuhkan fokus, memang awalnya, karena itu alat. Cuman lambat laun ketika pengamatan itu sudah terbiasa, pengamatan itu sudah terbiasa, mengalami penyaksian itu sudah terbiasa, maka itu akan biasa, nggak ada ketegangan. Awalnya memang kamu akan mencari-cari, jedanya di mana sih? Atau bagaimana kita menyaksikan jeda yang dimaksud Prabu tadi? Itu nggak apa-apa, lakukan aja. Memang sulit, karena kita terbiasa punya tujuan. Kita terbiasa punya sesuatu untuk difokuskan. Nggak apa-apa, it's okay. Nggak apa-apa, lakukan aja. Coba sekarang, pejamkan mata. Mungkin sekarang kamu belum fokus nafas, nggak apa-apa, it's okay. Serileks mungkin, nggak akan ada yang terjadi. Apa yang bisa terjadi? Saat meditasi apa yang bisa terjadi? Nggak ada apa-apa. Nggak ada makhluk gaib, nggak ada makhluk astral, semuanya nggak ada. Modal meditasi adalah dirimu sendiri. Pejamkan mata aja. Pejamkan mata.
nafas seperti biasa, santai banget. Santai banget. Dengarkan suara-suara ini. Suara-suara burung, mungkin suara gemericik air. Dengarlah, dengar aja. Santai, relax. Dengarkan. Kalau kamu udah relax, sekarang coba ambil pengamatanmu di nafas. Ketika kamu keluar masuk, itu kamu sadari. Kamu sadari nafas yang masuk dan nafas yang keluar. Seakan-akan kamu itu nafas. Tak perlu mencari jeda, tak perlu. Santai aja, tak perlu dicari. Sadari aja nafasnya. Mungkin ada pikiran. Mungkin ada pikiran yang melalu lalang. Kamu bisa merasakannya kan? Ada pikiran yang mengajakmu tidak menyadari nafas lagi. Biarkan aja, gak perlu dilawan. Biarkan pikiran itu lewat. Tak perlu kamu gubris. Meskipun pikiran itu mengucap permisi, tak perlu kamu jawab. Santai aja. Buatlah dirimu semakin dalam lagi. Ada jeda di sana. Ada jeda di antara kamu bernafas dan kamu mengeluarkan nafas. Dan ketika jeda itu kamu rasakan, tubuh kamu merinding. Entah apa. Ada energi yang menyeluruh keluar. Ada jeda yang kamu rasakan. Terus gak apa-apa, rasakan aja. Amati setiap nafas masuk dan keluar. Iya, aku tahu pikiran itu sangat mengganggu. Cuman it's okay, biarkan mereka lewat. Gak perlu diajak perang. Pikiran itu adalah kawanmu, pikiran itu adalah sahabatmu yang menemanimu dari kecil sampai sekarang. Tak perlu dilawan. Biarkan dia lewat. Tapi kamu tetap mengamati nafas. Kamu tetap mengamati keluar masuknya. Tetap mengamati jedanya. Jeda antara keluar dan masuknya nafas.
nggak perlu dilawan. Pikiran itu nggak perlu dilawan. Saat kamu melawan, pikiran akan datang terus. Let it go. Meditasi adalah seni melepaskan. Meditasi adalah seni untuk tidak melakukan apa-apa. Oke. Kita stop ya. Nanti audionya, buka matanya. Kita hentikan dulu. Nanti audionya akan aku bagikan di YouTube. Audio tentang meditasi ini. Apa yang kamu rasain? Siapa yang tadi praktek terus merasakan sesuatu? Ada yang ngerasain langsung nggak pengalamannya? Ada nggak? Pikiran mesum datang, ketika dilawan diusir malah datang lagi. Ya emang pikiran itu nggak untuk dilawan ya teman-teman ya. Pikiran itu nggak untuk dilawan. Makanya dari awal Prabu nggak membahas pikiran itu dilawan. Antuk Prabu, tapi adem. Sesuatu nih. Oke. Tadi pas ngamati jeda, aku merinding dan merasakan energi kayak keluar. Ya itu yang aku maksud jeda itu. Jeda itu teman-teman, itu adalah, bentar ya, aku minum dulu ya. Oh maaf teman-teman. Oke. Jeda itu adalah sumbernya, sumber energi. Makanya ketika kita menyentuh jeda, kita merinding semuanya, bahkan sekujur tubuh. Kalau kamu teruskan itu, kamu akan seakan melayang, terbang, ekstase, kayak mau lepas mas dari Fatana, plong, Farel Jo. Oke. Nah itu maksudnya, tanpa kita melakukan apa, lafaz, tanpa menghidupkan dupa, hanya bermodal musik dan nafas, posisinya pun terserah kamu. Mau kamu menggunakan mudra itu posisi tangan teman. Ada yang gini, ada yang macam-macam, ada yang gini, banyak. Tanpa menggunakan itu pun meditasi dapat tercipta. Jeda itu dapat tercipta. Apa jeda itu raga sukma? Enggak, beda. Bukan. Raga sukma itu pembahasan lain. Jadi lebih sadar akan seluruh tubuh. Sekarang bedain, kamu yang sebelum meditasi, kamu yang sebelum sesi meditasi tadi, sama kamu yang setelah sesi meditasi ini, itu rasanya apa? Ada perubahan nggak? Sampai dalamnya nafas jadi teratur. Tapi sebelum mulai saya kebetulan lagi meriang, nafas nggak beraturan, sekarang lebih tenang. Oke. Healing ya,
terbukti ya healing ya. Ada followers yang sedang meriang, nafas nggak beraturan, tapi ketika tadi kita menyadari nafas beraturan, akhirnya meriangnya mulai menurun, lebih tenang sekarang. Berusaha tidak memberikan apa-apa seperti Patrick. Iya. Ini ada SpongeBob fans ini kayaknya nih. Segala penyakit itu 90% dari pikiran. 90% dari pikiran. Untuk mengetahui ini, aku setel lagi aja ya biar asik ya suasananya. Mungkin kita akhiri jam 11 ya teman-teman ya. Setengah jam lagi. Oke. Untuk apa tadi? Penyakit itu datangnya 90% dari pikiran. Pertama, untuk mengetahui pikiranmu sedang, entah itu sedang sehat atau nggak sehat, itu lihat nafasmu. Ketika nafasmu nggak teratur, ada yang salah dengan kamu. Nafas itu selalu jujur. Tidak ada sesuatu yang lebih jujur dari nafas. Maka banyak aliran spiritual dan aliran keagamaan yang fokus untuk meditasi menyadari nafas. Karena menyadari sesuatu yang jujur di dalam diri kita. Tolong jelaskan lebih tentang jeda tadi Prabu. Aku masih penasaran kok bisa gitu. Bisa gitu itu kayak gimana? Coba di-share biar teman-teman tahu di sini. Ntar lihat YouTube fullnya aja. Iya nggak apa-apa. Lihat atau YouTube. Coba di-share siapa ini? Bentala Merta. Di-share bisa gitu itu kayak gimana? Sambil aku jelasin. Jeda. Kita sebelumnya pernah bahas tentang film dan layar ya teman-teman. Bahwa film, misalkan ini layar ya, kertas ini layar, terus ini itu aku gambar ya. Oke, terus ini ini. Oh, mirror ya temen. Ke mirror ya. Ini layar. Terus ini ada orang bernama Budi. Ke mirror ya teman-teman ya, karena IG live ya. Jadi ke mirror. Tulisannya. Budi ini nyapu. Sedang nyapu nih. Nah, ketika Budi nyapu, terus Budi tidur, Budi melakukan apapun, itu layar itu selalu ada di sana kan. Film yang terus bergerak. Kita kan sudah bahas ya tentang layar dan film yang sebelumnya. Jeda itu adalah jeda itu adalah layar. Itu layarnya itu. Itu yang membuat kita mengingat kembali. Bahkan ada beberapa teman Prabu yang mengamati nafas itu sampai apa ya, nangis, merinding, seakan-akan dia kembali ke masa kecilnya. Terus ada lagi kilasan tentang kamu itu menyusui. Saat kamu menyusui, jadi kilasan-kilasan itu sampai ke sana ya. Energi itu membawamu ke sesuatu yang alamiah, sesuatu yang sebenarnya kamu ya. Itu akan dibuka sendiri teman-teman. Jadi film itu seakan berhenti. Yang ada hanya layar, dan layar akan menunjukkan film-film terdahulu atau film-film macam-macam lah. Atau kondisi-kondisi di mana kamu bisa tenang sekarang. Jadi layar menguasai itu, dimensi layar menguasai itu. Ya seperti itu ya.
Terus sebenarnya ya teman-teman ya, jeda itu ada dimanapun, bukan hanya di nafas, tapi ada di listrik, Kamu mengira listrik itu jalan terus, bergerak terus? Enggak, listrik itu nyala berhenti. Tapi saking cepetnya nyala berhenti. Terus ada jedanya, ada jeda antara nyala dan berhenti. Oke, gini deh, kita itu dilingkupi oleh energi, teman-teman. Contoh, kamu gini, gesekin tangan, itu kan ada jeda, kamu nggak gesek. Ketika kamu gesek gini, itu sebenarnya kamu nggak terus gini loh, teman-teman. Ada jeda. Ketika kamu kesini, itu ada jeda. Kamu kesini ada jeda. Kamu kesini ada jeda. Tapi cepet. Dan itu menghasilkan energi. Nah, sekarang bayangkan, semesta atau di sekitarmu itu energi. Maka sebenarnya kamu itu mengalami hidup mati setiap hari. Kita itu mengalami kematian setiap hari. Kita itu mengalami kehidupan setiap hari. Karena di setiap jeda mati dan hidup itu ada jeda. Gini deh, waktu nafas tadi ya, ketika kita bernafas, orang hidup kan bernafas ya teman-teman. Nafas. Nah, tapi kamu mengalami kematian loh sebenarnya saat kamu sedang tidak bernafas. Ada jeda sedikit saat sedang kamu tidak bernafas. Itu kamu mengalami lompatan kematian. Kalau di Kalau di istilah spiritualnya seperti itu. Dan kematian itu nggak menakutkan. Itu hanyalah pengalaman aja. Ada energi yang menyeruak keluar. Yang justru dari pengalaman itu kamu semakin hidup malah. Karena jeda itu kayak hologram, slow motion. Iya, ada yang komen nih. Iya sih, ada yang seperti itu, hologram. Ada aku lupa nama penulisnya. Ada yang membahas bahwa sebenarnya kita itu hologram. Kita dan semesta itu tidak ada bedanya. Ada yang membahas gitu. Karena kita dan semesta itu adalah kesatuan hologram. Ada yang membahas seperti itu. Dan itu termasuk pengalaman. Makanya kesadaran itu untuk dialami, teman-teman. Bukan untuk diteorikan. Ya sama seperti tadi, kita mengalami bareng-bareng. Oke. Nanti bakal aku share audionya tadi di YouTube. Terus nanti di YouTube Toporoso juga aku bakal share beberapa metode meditasi. Jadi ada banyak metode meditasi kan, teman-teman. Ada metode meditasi matahari. Metode meditasi matahari itu kamu metode meditasi pagi. Jadi waktu kamu habis bangun tidur ada metode meditasinya. Terus ada metode meditasi lagi waktu sebelum tidur. Macam-macam banyak hal. Tapi perlu diingat, tidak semuanya harus kamu lakukan. Karena apa? Karena meditasi itu bermain. Pilihlah satu mainan yang menurutmu itu cocok buat kamu. Metode meditasi itu ada ribuan, teman-teman. Ada ribuan. Banyak metode meditasi itu banyak. Dan kita tidak perlu melakukan itu semua. Pilihlah satu metode, pilihlah satu mainan yang membuatmu nyaman dan asik untuk bermain. Gunakan itu. Kalau kamu nyaman metode meditasi nafas, gunakan itu. Kalau kamu nyaman dengan metode meditasi mengamati gerak tubuh, gunakan itu.
It's up to you, a free will. Semuanya adalah pilihan. Nggak bisa aku harus metode meditasi nafas, nggak bisa. Itu adalah salah satunya. Jadi metode meditasi itu tidak bisa dipaksakan, teman-teman. Jadi banyak aliran juga yang memaksakan metode meditasi kepada para pengikutnya. Ya nggak bisa lah. Setiap orang kan beda-beda. Ada yang suka metode meditasi yang menari. Ada metode meditasi menari. Metode meditasi berputar kayak sufi. Ada, dan itu tergantung orang aja. Nggak semua orang bisa menerapkan metode meditasi seperti sufi dengan berputar. Nggak semua orang. Itu tergantung cocok-cocokan aja. Berarti ada sel tubuh yang rusak diganti baru. Apa seperti itu? Iya. Sel tubuh kita itu dinamis. Dia setiap setiap saat itu berubah. Sel-sel tubuh kita itu. Jadi kalau kata Krishna ngomong gini nih. Aku adalah masa lalu, dan aku sama barunya dengan bunga yang baru mekar. Kata Krishna gitu. Basudewa Krishna. Itu dapat diartikan bahwa setiap hari itu kita terbarukan, teman-teman. Pada menit ini, Prabu saat ini pada menit ini itu akan berubah Prabunya pada menit sekian, itu terus. Dan Prabu yang sebelumnya itu mati, terus hidup Prabu baru, terus mati lagi, hidup Prabu baru, terus gitu, seperti itu. Dan di antara kehidupan dan kematian itu ada jeda yang perlu kita sadari. Nah, latihannya dengan menyadari jeda antara nafas itu tadi. Seperti itu ya. Tuhan, apakah ada di jeda nafas tadi, Prabu? Iya. Tuhan ada di sana. Tuhan sedang menantimu di sana. Sedang menanti di jeda-jeda nafasmu. Aku merinding, Pak. Aku ngomong Tuhan udah merinding. Ya, seperti itu ya, teman-temannya. Aku meditasi fokus panca indera. Fokus panca indera itu gimana? Coba dipaparin. Soalnya meditasi kan bukan fokus ya. Saya mengamati. Mungkin lebih tepatnya mengamati panca indera aja. Contohnya mengamati hidung, mengamati mata, mengamati tangan. Itu hampir sama kayak metode meditasi mengamati tubuh. Mengamati jasad gitu ya. Oke teman-teman, bisa dicukupkan atau ada pertanyaan lagi? Tetap dipegang pengertian bahwa meditasi itu non-doing. Meditasi itu bukan aktivitas. Ini kesimpulan ya teman-teman. Meditasi itu bermain. Ayolah, maksudnya sukacita aja, nggak perlu diambil serius. Meditasi itu santai. Meditasi itu istirahat sejenak. Seperti itu ya. Dan aku diingetin salah satu followers ini bahwa apakah Tuhan ada di sana, di jeda itu? Iya, Tuhan ada di jeda itu. Jadi ketika kita ingin mendekatkan diri kepada Tuhan, kamu tahu kan jawabannya. Kamu harus melakukan apa? Itu cukup sekian ya teman-teman ya. Ketemu lagi di Instagram Lives lain kali. Terus cek YouTube Toporoso, nanti bakal banyak metode meditasi yang akan aku share. Tunggu aja. Oke, cukup sekian. Nanti audio meditasinya akan aku share di YouTube juga.
buat kalian yang pengen praktek meditasi setelah ini, nanti audionya akan aku share di YouTube. Oke, cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf banget. Terima kasih teman-teman yang sudah melihat video live sampai detik ini. Untuk pertanyaan-pertanyaan nanti bisa DM aja ya, DM Toporoso ya, untuk pertanyaan yang baru-baru ini. Oke, kurang lebihnya mohon maaf banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semesta rahayu. Yuk kita praktek bareng-bareng. Tetap semangat.